pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Sakila yang akan memberikan info-info terbaru dan teraktual 25 Mei 2021. Pemirsa, masa depan bangsa Indonesia terletak pada anak-anak. Memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak merupakan investasi bagi masa depan kemajuan bangsa. Lalu, bagaimanakah perlindungan hak anak ini? Sudah sampai manakah negara Indonesia melindungi anak-anak? Kali ini saya sudah terhubung dengan salah satu mahasiswi dari UPI yang akan menjelaskan mengenai perlindungan hak anak di Indonesia. Halo Mbak Syaibah, apakah sudah terhubung? Iya, halo Mbak Sakila. Alhamdulillah saya sudah terhubung. Baik, langsung saja ya Mbak. Apakah boleh dijelaskan mengenai bagaimana perlindungan hak anak ini? Baik, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai pemenuhan dan perlindungan anak-anak. Jadi perlindungan terhadap anak-anak ini merupakan serangkaian tujuan seperti untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan juga berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hakikat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Lalu siapa gitu yang bertanggung jawab serta berkewajiban melakukan perlindungan terhadap anak ini? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah disebutkan di sini bahwa negara, pemerintah, masyarakat sekitarlah yang mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap anak. Nah, mereka ini harus menghormati serta menjamin hak asasi setiap anak tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, juga status hukum anak, urutan kelahiran, maupun kondisi fisik dan mental yang dimiliki seorang anak. Karena memang anak adalah subjek pembangunan suatu bangsa yang keberadaannya harus diperhatikan dan dilindungi, baik itu oleh negara, masyarakat, hingga di lingkup terkecil yaitu keluarga. Dengan adanya perhatian dan perlindungan tersebut, maka akan dapat menjamin kehidupan anak menjadi lebih baik dan mereka pun akan merasa lebih aman. Lalu bagaimana Mbak dengan gambaran implementasi perlindungan dan pemenuhan hak anak, khususnya di negara kita? Nah, di negara Indonesia ini untuk kasus yang paling sering kita temui itu adalah anak dengan pekerjaan yang berbahaya, seperti menjadi pengemis, pengamen, dan lain-lain yang biasanya mereka ini hidup di jalanan. Pekerjaan anak ini diduga erat hubungannya dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Di Indonesia saat ini, kebijakan pemerintah sebagai upaya penanggulangan anak jalanan ini belum efektif, padahal seperti yang tercantum dalam pasal 32 Konvensi Hak Anak adalah yang pertama, negara peserta mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari pelaksanaan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikannya atau merugikan kesehatan anak atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial anak. Lalu yang kedua, negara peserta akan mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, dan pendidikan untuk menjamin pelaksanaan pasal ini untuk mencapai tujuan ini dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam instrumen internasional lain yang terkait. Jadi intinya, anak ini memiliki hak untuk dilindungi dari melakukan pekerjaan yang berbahaya atau buruk untuk pendidikan, kesehatan, dan perkembangan mereka. Jika anak bekerja, mereka memiliki hak untuk aman dan dibayar dengan adil. Baik, terima kasih banyak Mbak Syaibah telah berkenan meluangkan waktunya dan memberikan sedikit informasi mengenai perlindungan anak. Sampai jumpa kembali Mbak. Untuk selanjutnya, saya sudah terhubung dengan rekan saya, Sinta di Bandung, sedang melihat bagaimana keadaan anak-anak di sana. Silahkan Sinta. Baik Sakila, hari ini saya sedang berada di kota Bandung, tepatnya di sekitar Jalan BKR. Nah, di beberapa tempat, salah satunya di lampu merah ini terlihat ada beberapa anak kecil yang menjadi pengamen hingga berjualan. Mereka juga ada yang memakai kostum badut ketika menjadi pengamen supaya dapat menarik perhatian masyarakat. Anak-anak ini berada di usia sekitar 5-12 tahun dan anak-anak ini tidak bersekolah dengan alasan orang tua yang tidak mempunyai biaya, sehingga mereka juga harus ikut banting tulang untuk mencari rezeki agar mereka dapat makan dan memenuhi kehidupannya sehari-hari. Sekian dari saya kembalikan kepada Sakila di studio. Terima kasih Sinta. Selanjutnya rekan saya Vera.
Vera, bagaimanakah keadaan di daerah Anda? Posisi saya kali ini juga di Bandung, tetapi di daerah yang berbeda dengan Shinta. Berbanding terbalik dengan keadaan anak-anak yang dideritakan oleh Shinta ya. Di sini terlihat adanya sebuah taman sebagai bentuk daerah ramah anak. Di sini disediakan alat permainan-permainan untuk anak-anak seperti perosotan, ayunan, jungkat-jungkit, dan lainnya. Terlihat sekali anak-anak di sini kegirangan berada di daerah ini. Tidak sedikit juga orang tua yang tentunya menemani anak-anak mereka bermain. Daerah ramah anak ini juga sebagai bentuk pemenuhan dan perlindungan hak anak ya. Karena di sini disediakan tempat bermain bagi anak, di mana mereka juga dapat bersosialisasi di sini. Sekian dari saya kembalikan kepada Syakila di studio. Baik, terima kasih Vera. Informasi tadi sekaligus menutup acara seputar info kali ini. Saya Syakila mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia bersepakat menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk hak-hak anak. Pada tanggal 26 Januari 1990, pemerintah Indonesia menandatangani Convention of the Right of the Child, Konvensi tentang hak-hak anak, sebagai hasil dari sidang Majelis Umum PBB yang diterima pada tanggal 20 November 1989. Konvensi tersebut mengatur berbagai hal yang harus dilakukan tiap negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sehat, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil. Hal tersebut selaras dengan pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Di Indonesia, perlunya perlindungan terhadap anak didasarkan atas 3 pemahaman. Yang pertama, anak dipahami sebagai bagian dari warga negara yang wajib dilindungi oleh negara. Yang kedua, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang di dalamnya melekat harkat dan martabat manusia seutuhnya. Dan yang ketiga, anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa dan menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Pemerintah memiliki beberapa kewajiban terkait pemenuhan hak anak. Pertama, pemerintah memiliki kewajiban memenuhi dan memfasilitasi hak anak. Semua tindakan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik untuk anak. Kedua, pemerintah bertanggung jawab memastikan semua hak anak dilindungi dan terpenuhi, sebagaimana dicantumkan di dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, pemerintah harus membantu keluarga melindungi hak-hak anaknya dan menyediakan panduan sesuai tahapan usia, agar setiap anak dapat belajar menggunakan haknya dan mewujudkan potensinya secara penuh. Keempat, pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat. Setiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis yang terbaik, air yang bersih, makanan yang bergizi, dan lingkungan tinggal yang sehat dan aman. Pekerja anak diduga erat hubungannya dengan kemiskinan dan keterbelakangan. Dapat dilihat bahwa sebagian besar anak bekerja karena berasal dari keluarga yang tidak mampu atau miskin. Padahal, sebenarnya setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu disediakan secara gratis, sedangkan pendidikan menengah harus dapat diakses dengan mudah. Anak didorong untuk menempuh pendidikan hingga ke jenjang tingkat tinggi. Jika perlu disediakan beasiswa, maka sediakanlah beasiswa pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, disiplin yang diterapkan di sekolah haruslah tetap menghormati hak-hak dan martabat anak. Menurut pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya,
bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya. Jadi, sampai di mana negara memperhatikan kebutuhan dasar rakyatnya? Peraturan pun tidak akan berjalan optimal jikalau masyarakat tidak peduli. Negara dan masyarakat harus saling bahu-membahu.